Anda masih bersama saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Pemko luncurkan aplikasi deteksi penyebaran COVID-19. Sebuah trafo aliran listrik PLN terbakar. Mobil pick-up bawa 100 kg ganja diamankan petugas. Pemerintah kota atau Pemko bekerja sama dengan salah satu kampus politeknik meluncurkan program aplikasi untuk pendeteksian penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Pekanbaru. Cek kesehatan yang dilakukan warga. Setiap tanggal di-record di sini. Kelihatan statusnya kalau ada perubahan. Melalui aplikasi yang diberi nama Cipuan ini, pengunjung aplikasi bisa melakukan cek informasi dan tracking penyebaran COVID-19 di Pekanbaru. Pengguna aplikasi ini bisa melakukan asesmen kesehatan harian atau peringatan dini untuk kelurahan yang menjadi tujuan warga. Data yang dimuat di aplikasi ini berasal dari data yang dimiliki tim gugus tugas COVID-19 Kota Pekanbaru. Aplikasi deteksi penyebaran COVID-19 ini bisa diakses melalui web ppc19pekanbaru.go.id dan mulai aktif pada hari Rabu 10 Juni 2020. Masa new normal life yang sudah hari ini diterapkan di Kota Pekanbaru ya, mulai terhitung hari ini, dan tentu kedepannya aplikasi tracing, tracking ya, yang seperti ini dan untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan dari warga masyarakat kita terhadap paparan COVID-19 ini kita butuhkan, dan selama masa new normal saya kira masyarakat silakan menggunakan aplikasi ini karena memang ini untuk kita bersama ya dalam menekan laju perkembangan dari virus ini. Dengan peluncuran aplikasi ini, Pemko berharap dapat meminimalisir penularan COVID-19 saat penerapan new normal. Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Pemerintah kota atau Pemko bekerja sama dengan salah satu kampus politeknik meluncurkan program aplikasi untuk pendeteksian penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Pekanbaru. Cek kesehatan yang dilakukan warga. Setiap tanggal di-record di sini. Kelihatan statusnya kalau ada perubahan. Melalui aplikasi yang diberi nama Cipuan ini, pengunjung aplikasi bisa melakukan cek informasi dan tracking penyebaran COVID-19 di Pekanbaru. Pengguna aplikasi ini bisa melakukan asesmen kesehatan harian atau peringatan dini untuk kelurahan yang menjadi tujuan warga. Data yang dimuat di aplikasi ini berasal dari data yang dimiliki tim gugus tugas COVID-19 Kota Pekanbaru. Aplikasi deteksi penyebaran COVID-19 ini bisa diakses melalui web ppc19pekanbaru.go.id dan mulai aktif pada hari Rabu 10 Juni 2020. Masa new normal life yang sudah hari ini
diterapkan di Kota Pekanbaru ya, mulai terhitung hari ini. Dan tentu kedepannya aplikasi tracing, tracking ya, yang seperti ini, dan untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan dari warga masyarakat kita terhadap paparan COVID-19 ini kita butuhkan. Dan selama masa new normal saya kira masyarakat silakan menggunakan aplikasi ini, karena memang ini untuk kita bersama ya dalam menekan laju perkembangan dari virus ini. Dengan peluncuran aplikasi ini, Pemko berharap dapat meminimalisir penularan COVID-19 saat penerapan new normal. Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Satuan Reserse Narkoba memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 17 gram di Mapolres Kampar, Riau. 3 Juni 2020 sekira pukul 15 WIB. Sabu yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan dari dua kasus berbeda atas tersangka MS alias CO yang ditangkap polisi di Jalan Datuk Seribu Garang, Kecamatan Bangkinang Kota. Tersebut 9,48 gram. Buktian pengadilan 0,2. Kemudian atas nama tersangka JU alias AN yang ditangkap di kawasan Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan beberapa waktu lalu. Sekira pukul 16 WIB di Kecamatan Gunung Sahilan. Belum lengkap. Pak, tadi Disaksikan tersangka dan perwakilan kejaksaan, barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan mesin blender. satu potong lagi. Masih ada dalam celir bang plastik. Sabu yang sudah hancur tercampur air ini kemudian dibuang ke selokan dan dipastikan tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hari ini kita telah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang beratnya 17,82 gram dari dua orang tersangka dengan inisial M dan A. Kemudian kita melakukan pemusnahan dengan cara di blender, kemudian hasil blender tersebut kita buang ke tempat pembuangan. Yang mana pada saat pemusnahan ini juga dihadiri dari pihak pengadilan Kampar, kemudian dari pihak kejaksaan dan pengacara dari tersangka tersebut. Untuk sementara, dua tersangka masih ditahan di Mapolres Kampar guna menjalankan penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan. Menuju penerapan new normal di Pekanbaru, sejumlah tempat keramaian memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan. Salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Soekarno-Hatta terlihat mengerahkan sejumlah petugas di pintu masuk mal untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Selain itu, petugas juga dengan cermat mengamati semua pengunjung untuk tetap menggunakan masker selama berada di pusat perbelanjaan tersebut. Sejumlah petugas keamanan dengan rutin berkeliling di dalam pusat perbelanjaan untuk mengingatkan kepada pengunjung agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak sosial atau social distancing. Sejumlah tempat duduk yang berada di area pusat keramaian juga telah diberi tanda silang guna memberi jarak antara pengunjung. Pengelola mal mengaku mulai terjadi peningkatan pengunjung pasca pemberlakuan PSBB menuju new normal dari kisaran 500 orang pengunjung menjadi 750 orang pengunjung. 28 Mei sampai dengan sekarang lumayan Pak, bisnis agak membaik dibandingkan dengan masa PSBB yang hanya sekitar 3-500 orang per hari.
sekarang sudah lebih baik karena ada 750 orang per hari yang keluar masuk mall. Baik, untuk protokol kesehatan sendiri ini seperti apa penerapannya? Kalau protokol kesehatan itu seperti sama dengan masa PSBB, tetapi sekarang malah lebih ketat. Kalau Seiring tidak diperpanjangnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh pemerintah Kota Pekanbaru, aktivitas masyarakat secara keseluruhan mulai berjalan lancar. Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Pada ibu-ibu, bapak-bapak, pengunjung pasar danau supaya memakai masker. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 aparat Kecamatan Tambang bersama Kepolisian Sektor Tambang membagikan masker kepada masyarakat dan pedagang di Pasar Danau Bingkuang, Kecamatan Tambang, Kampar Riau. Saat pembagian masker melalui pengeras suara, aparat kecamatan terus menghimbau masyarakat yang beraktivitas di pasar untuk mematuhi protokol kesehatan jelang fase penormalan baru atau new normal. Masyarakat diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah guna menjalankan kembali roda perekonomiannya, namun tetap sesuai protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Bapak Ibu, para pengunjung dan para penjual yang ada di pasar Danau Bingkuang ini, pertama setelah dihapuskan Camat Tambang, Abu Kari memastikan di setiap sudut pasar Danau Bingkuang sudah tersedia sarana cuci tangan. Sehingga masyarakat baik pembeli dan penjual untuk memanfaatkan sarana tersebut guna pencegahan penularan COVID-19. Setelah berakhirnya PSBB di Kabupaten Kampar, diikuti dengan kegiatan dalam menangani COVID ini dengan disebut dengan new normal. Jadi ini sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati Kampar pada hari Senin kemarin di Desa Teratak Buluh, di Pasar Teratak Buluh. Dan hari ini insya Allah itu dari Dinas PMD dan Dinas Ketahanan Pangan juga ikut di sini. Upaya yang dilaksanakan pada kegiatan normal ini kita mendisiplinkan kehidupan masyarakat dalam menghadapi virus corona ini. Satgas COVID-19 Kampar akan terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan bagi masyarakat agar aktivitas saat penormalan baru bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan. Warga Gang Amanah, Jalan Andana, Kelurahan Batu Sembilan, Tanjung Pinang, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria parubaya terlantar di dalam rumahnya. Diketahui korban bernama Sotibul Hidayat berusia 52 tahun ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan mengeluarkan bau tak sedap di dalam kamar. Penemuan mayat itu bermula dari kecurigaan tetangga yang mencium aroma tak sedap dari arah kamar rumah korban. Bersama ketua RT setempat, warga kemudian mendatangi rumah korban dan menemukan korban sudah terbujur kaku di atas kasur, dengan kondisi tubuh sudah membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap. Sebelum ditemukan meninggal, korban terakhir kali terlihat oleh warga 4 hari lalu dan sempat mengeluh sakit asam lambung. Mereka nelpon saya, langsung saya turun ke lokasi. Mereka bilang ada bau-bau bangkai gitu, bau nggak enak. Jadi karena itu langsung saya turun ke lokasi, saya gedor pintunya. Ternyata tadi kunci. Pas saya buka, masuk ke dalam, saya cari di kamar mandi nggak ada. Di kamar saya lihat udah jadi meninggal, udah banyak lalat di situ. Hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian Polres Tanjung Pinang tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Diduga korban meninggal karena sakit. Dugaan sementara korban ini sakit karena
karena memang sudah ada riwayat dan kemarin terakhir juga ada keluhan sakit TBC dan asam lambung, sakit mah kronis dia. Pada saat ditemukan kondisi mayat gimana? Keadaan menggunakan sarung dan keadaan di atas kasur, ya, di atas tempat tidur, dan sudah keadaan membusuk ya. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang untuk dilakukan visum. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Febri Andren Amogai dan Zufriyanto melaporkan.